الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه وتابعيهم على الدوام. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kedamaian adalah impian setiap insan, di mana dengan tetangga saling menjaga meskipun berbeda suku, ras, dan agama. Pejabat, tokoh agama, dan rakyat saling bahu-membahu dalam satu tujuan yang sama. Persatuan dan kesatuan adalah slogan kehidupan. Itulah cerminan negara sejahtera. Namun sayang hadirin, seiring dengan perkembangan zaman, kedamaian yang diimpikan semakin jauh dari harapan. Karena kepentingan kekuasaan semata, di mana para politikus menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan suara terbanyak. Tidak heran bila sebagian masyarakat mengatakan bahwa politik penuh intrik, siasat licik, jangan kawan atau lawan yang abadi, yang penting kursi. Di mana posisi politik hanya diduduki kaum elit dengan ekonomi tinggi, sedangkan kaum peasant hanya bisa bermimpi dan menggigit jari. Seakan-akan pesta demokrasi menjadi ajang berpolitik dan unjuk diri tanpa memperhatikan kompetensi yang harus dimiliki. Jika tak berani tampil percaya diri, money politik adalah hak biasa untuk menunjukkan eksistensi. Jika lawan dan menyingkirkan kawan menjadi fenomena sehari-hari, bahkan saudara sendiri dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Jika seperti ini hadirin, pengabdian diri tidak lagi menjadi tujuan ibadah, akan tetapi untuk meraih dunia semata. Sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai landasan politik sehat dan bermartabat adalah tema syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan rujukan Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 27 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul. La
Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui, hadirin yang berbahagia, dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuyuti, jilid 1 halaman 180 baris kelima dari atas, diterangkan bahwa asbabun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan Abu Lubabah yang diutus Nabi untuk menyampaikan pesan kepada Bani Quraidah agar tunduk kepadanya. Akan tetapi Abu Lubabah menyampaikan kebalikannya dengan maksud melindungi anak dan harta bendanya. Kemudian turunlah ayat ini sebagai landasan agar manusia bersikap amanah. Hadirin, dalam Aizirut Tafasir karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juz 2 halaman 38 dijelaskan bahwa la takhunullah wa rasul, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah, dengan arti tidak cukup hanya menjadi seorang muslimah tanpa adanya ketaatan, keimanan, apalagi mengkhianatinya. Dan lafaz wa takhunu amanatikum, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadamu. Hadirin, ayat tersebut memberikan pesan kepada kita, Anda orang tua, para pemimpin dan politisi, agar tanggung jawab dan amanah dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan bersama. Dalam sejarah Islam, kita mengenal Tariq bin Ziyad, seorang politisi handal sekaligus panglima perang Islam pada masa Bani Umayyah tahun 711 Masehi. Beliau mampu menaklukkan Spanyol dan negara-negara di sekitarnya, serta membangun peradaban Islam dengan fondasi Al-Quran. Apa yang terjadi, saudara? Selama 7 abad lamanya, peradaban Islam di Spanyol gemilang di segala penjuru Eropa. Ini semua dikarenakan beliau amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hadirin, Indonesia yang kita cintai, dengan konsep demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Mengapa, hadirin? Karena masih banyak pejabat yang lebih peduli partai daripada rakyatnya. Politisi yang gemar pencitraan dan mencari sensasi. Aparat yang berkhianat dan bergelimang maksiat, bahkan menggelapkan dana rakyat. Na'udzubillahi min dzalik. Terbukti kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan data Kementerian PUPR pada tanggal 5 Mei 2023 bahwa negara telah dirugikan sebesar 2,14 triliun. Wow, dana dengan angka fantastis yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, akan tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Saudara, kita sebagai rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merasa jengkel melihat politikus yang kolusi, dan bahkan nepotisme yang selalu menghiasi media sosial. Hai para koruptor, sadarlah, hidupmu begitu mewah, bergelimang harta, sedang rakyatmu hidup susah,
bukunya How to Influence and Influence People, halaman 220 mengatakan bahwa inti dari politik adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain dan orang tersebut mengikuti apa yang kita mau. Politik identik dengan pemimpin karena 80% orang yang terjun ke dalam dunia politik menginginkan menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin daerah maupun pemimpin partai politik. Hadirin, melihat fenomena seperti ini dan rasa cinta kita terhadap bumi Indonesia, marilah Al-Quran kita jadikan pedoman hidup yang kokoh dalam berpolitik dan bernegara, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai wasatiyah dan samaah yang sejalan dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu, bagaimana landasan politik dalam Islam, hadirin? Sebagai jawabannya, mari kita simak bersama firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Maka disebabkan rahmat dari Allah lalu kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam Aisirat Tafasir karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juz 1 halaman 218 diterangkan bahwa ayat tersebut merupakan landasan dan pedoman yang tepat dalam berpolitik, yaitu bersifat lemah lembut, tidak berhati keras lagi berlaku kasar, mudah memberi maaf bagi orang yang bersalah, selalu bermusyawarah di setiap permasalahan, dan tawakal kepada Allah. Hadirin, ayat tersebut merupakan landasan dan solusi yang tepat dalam berpolitik dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan politisi handal, punya empati dan beretos kerja tinggi, pemimpin yang visioner, kuat dan transformatif. Saya yakin dengan hakul yakin, jika para pemimpin dan politisi yang ada di Indonesia mau meneladani akhlak Rasulullah SAW, maka ia akan menjadi pemimpin dengan gaya politik sehat yang akan memimpin Indonesia menjadi negara maju dan kuat
yang diperhitungkan dunia, serta akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul saudara? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim juz 1 halaman 125 beliau bersabda, "Ma min amirin yari amral muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahumul jannah." Tidaklah setiap pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin tetapi tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurusi mereka dan memberikan arahan kepada mereka, kecuali dia tidak akan bisa masuk surga bersama kaum muslimin itu. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Al-Quran adalah landasan yang kokoh dalam prinsip berpolitik yang sehat dan bermartabat. Yang kedua, pelaku politik sehat mengedepankan sikap lemah lembut, adil, amanah, mendahulukan kepentingan bersama dan tawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang tepat dalam berpolitik dan bernegara. Baiklah hadirin, sebagai penutup syarahan kami, simaklah syair lagu berikut ini. Politik yang baik dan sehat adalah dambaan masyarakat. Landasan yang baik dan kuat ada di kitabnya Muhammad. Toleransi dijaga, kerukunan tercipta, kuat iman dan takwa, konsep Islam terlaksana, satukan niat kita, tingkatkan kerjasama, wujudkan cita-cita Indonesia sejahtera. Kami akhiri dengan moto berpolitik Ki Hajar Dewantara. Engarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani. Di depan memberi tauladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi